Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tria Margareta Purba dengan NIM 210306069 dari Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan tugas saya mengenai proses pembentukan telur yang meliputi proses sintesis yolk, kemudian ada juga proses sintesis albumen dan proses sintesis kerabang. Di sini saya melakukan penjelasan guna untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPT MP IPM. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis yolk, di mana terdapat skema yang telah saya buat, di mana yolk ini tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya itu adalah protein dan juga lipid. Jadi perbandingannya itu 1:2. Nah, lipid dalam yolk ini berbentuk lipoprotein. Padatan yolk ini mengandung fosfoprotein yang disebut sebagai fosfitin, di mana lipoprotein atau lipofetilin ini atau high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Nah, karbohidrat dari yolk ini adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosmin. Nah, jadi pembentukan ataupun sintesis dari komponen-komponen yolk ini atau vitelogenesis ini berlangsung di dalam hati, di mana di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Nah, jadi pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium ini yang terdapat berlangsung selama 1 periode bertelur. Jadi proses pembentukan ovum ini dipengaruhi juga oleh kerja dari hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau adenofisa yang berpusat di hipotalamus, di mana hormon FSH atau follicle stimulating hormone ini yang diproduksi oleh kelenjar adenofisa berperan dalam merangsang pembentukan dari ovum-ovum masak ataupun folikel. Nah, jadi folikel yang sedang di dalam ini akan berkembang dan mengeluarkan estrogen, di mana estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan dari siok, albumin, dan juga cangkang telur. Nah, sintesis albumin ini, protein-protein albumin ini terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin atau konalbumin 13%, ovomucin itu 11%, ovoglobulins itu 8%, dan lisosim itu 3,5%, serta ovomucin itu 1,5-3%. Terdapat juga nih beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovoglicoprotein 0,5-1%, dan papain inhibitor 0,1%. Nah, jadi hormon steroid yang memiliki peran penting dalam sintesa protein ini ada pada oviduct. Nah, albumin ini disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari oviduct. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintesis albumin telur, di mana estrogen akan larut dalam lipida yang melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, kompleks estrogen dan reseptornya ini membentuk sampai 5S, di mana bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu ini dibentuk menjadi mRNA atau messenger RNA. Nah, jadi mRNA ini akan meninggalkan nukleus dan menuju ribosom untuk dinalasi menjadi protein yang spesifik, di mana seperti albumin atau golbumin dan protein khas telur lainnya. Nah, beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid ini dan prolaktin ini terlihat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatkan total kalsium atau total kalsium plasma, di mana kalsium protein ini telah diidentifikasi kerabang sebagai transfer kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid atau estrogen atau progesteron pada plasma darah Ca++. Di sini sintesis kerabang telur
yang akan ditransfer ke mukosa sel dan kelenjar kerabang melalui CABP, di mana hasil ikatan yang terbentuk antara CO2+ dan H2O ini pada mukosa sel yaitu HCO 3- Ca++ ini akan mengikat HCO3- ini yang menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Sekian penjelasan saya mengenai proses sintesis kerabang telur, proses sintesis yolk, dan juga proses sintesis albumen telur. Kiranya ada salah kata yang saya katakan, saya mohon maaf dan terima kasih.